Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, narator, sekarang ini menceritakan ceritanya pengalaman seorang pendaki yang dengan maksud bukannya untuk memberikan suatu ketakutan terhadap gunung, tapi justru kita memberikan apresiasi kepada alam semesta ini di mana kita harus bersikap wajar. Sedangkan yang lain pada cengong ngeliatin benda hitam itu. Buat nenangin, gue bilang ke mereka, itu cuma ilusi optik mungkin. Apalagi sinar matahari yang mulai nongol tuh. Tetapi Mas Ice berkata, itu bukan ilusi optik kok. Itu emang benar makhluk di sini. Itu penghuni pos 1 Bayangan. Judulnya ini adalah kisah horor pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Bersambung ke part 3. Setelah kami packing ulang dalam base camp, kami bersiap untuk memulai pendakian. Kira-kira jam 7.30 kami berkumpul di depan base camp. Sambil berdoa, kami berbagi posisi pendakian. Mas Ice dan Bang JA sebagai leader karena mereka hafal jalur dan posisi gue sebagai sweeper. Bukan sombong, posisi gue di sini bisa dibilang cukup berpengalaman dan paling kuat nafasnya. Gue nggak ngerokok, nggak kayak kawan-kawan gue. Kami memulai pendakian. Jalurnya masih jalur susunan batu. Kita melewati rumah-rumah warga, lalu jalan sedikit menanjak sebelum masuk vegetasi. Saat nyaris masuk vegetasi, jalanan batu terputus. Di ujung jalan terdapat makam yang tulis Eyang titik-titik, yang tidak bisa kita sebutkan namanya di video ini. Temen gue ngelihat makam itu Parno. Ngelihat mereka Parno, Mas Ice langsung ngingetin, ora usah dio, wong cuma makam. Lantas DN menyaut, wah mas, gua takut, kok ada makam segala sih di mari? Lantas YP menjawab, selawa aja sih DN, gak ganggu ini. Makanya niat lu dibersihin, ntar kalau lu ngelihat keindahan ini gunung, takut lu juga hilang kok. Nih filter sebatang. Gua langsung menyambar. Anjir, kuat nanjak lu sambil ngudut. Disambut oleh YP. Biar gak takut dia. Tiba-tiba angin berdesir cukup kencang datang dari atas. Bukan horor sih, tapi emang angin gunung yang menuruni lembah. Bang JW bilang, ya udah yuk, kita jalan, udah mendung tuh. Lantas gua membalas, ya udah, yuk. Tapi dari sini gue merasa ada bayangan di balik bangunan makam yang sedikit mengintip. Pendakian kita mulai lagi. Kita berjalan sampai ada kucuran air dari pipa. Nah, di sini kami mengisi persediaan air buat di atas. 15 menit kita di sini, akhirnya kita berjalan lagi. Di jalan menuju pos 1 Pohon Tumbang, ada banyak suara-suara yang gue dengar. Tapi gue harus akuin bukan suara hewan atau angin. Ini seperti suara obrolan-obrolan yang terasa sangat dekat. Tetapi kami sadar ini tidak wajar. Suara itu menjauh. Entah temen gue ngerasa atau enggak. Yang jelas Mas Ice ngingetin. Ojo melamun yo, kiri jurang. Gue paham banget Mas Ice bilang seperti itu. Maksudnya, supaya anak-anak gak fokus sama suara itu. Karena Mas Ice sadar bahwa anak-anak mendengar semua suara itu. Terbukti setelah mereka cerita saat kita kembali ke Jakarta nantinya. Kita terus berjalan, sampai akhirnya sampai di pos 1 Pohon Tumbang. Nah, di Pohon Tumbang ini, si ON katanya ngelihat nenek-nenek. Dan kemudian jatuh pingsan. Mas Ice langsung nyamperin ON dan dia komat kami. Akhirnya si ON sadar, tapi dia diam aja. Saat kita ngedeketin, Mas Ice bilang, jangan banyak-banyak tanya ya. Alah Gondes, ada apa ini yang sebenarnya terjadi? Gua ngedumel. Karena kabut mulai turun dan suasana mulai dingin, kita lanjutin buat berjalan. Di jalan banyak banget godaannya. Ada yang ngeliat kijang emas lah,
Harimau putih atau monyet yang gak berbutut? Ada, ini jalan siang aja diganggu. Walaupun diganggu, kita tetap berjalan terus. Sampai pos 1 Telaga Arum. Nah, di sana kami break. Mas Ice ngingetin, pokoknya jangan takut, kita jalan terus aja. Rest di sini berapa menit, DT? Gua menjawab, 10 menit aja ya, Mas. Lantas Mas Ice menimpali, yowes, break 10 menit ya. Serasa cukup break, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Ya, memang di pos 2 itu kami berniat memasang tenda camping. Di pos 2 rencananya kami ngecamp 3 hari 2 malam. Selama perjalanan ke pos 2 tidak terlalu banyak gangguan. Hanya sekelebatan yang di belakang yang terus mengikuti. Gua positif thinking aja, mungkin monyet kali ya. Karena jalur Wekas banyak monyet dan juga lebah. Karena itu juga, di jalur menuju pos 2, itu ibarat lautan bunga dan De Leon. Jadi saran gua, yang mau lewat Wekas, hati-hati dengan lebah dan monyet. Setelah jam 4 perjalanan, kami tiba di pos 2 Wekas. Kira-kira jam 11.30 lah. Di pos 2 ini gua terpana dengan dinding pegunungan di sebelah kanan dari arah datang. Begitu mempesona. Gua puter-puterin tuh pos 2. Di situ ada jurang. Gua deketin tuh bibir jurang. Dan waduh, jurang malah tambah mempesona. Di bawah ada air terjun yang lumayan deres, tapi terlihat cukup jauh di dasar jurang. Tiba-tiba Mas Ice bisikin gua, ikut curugnya tempat adus kuntilanak. Artinya adalah itu curugnya tempat mandi kuntilanak. Lantas gua menjawab dengan mendumel, beda lama, saya memang punya six sense. Tapi jangan belak-belakan juga ngapa, Mas? Gue gak terlalu takut sama gituan, tetapi cukup merinding juga kalau gue dikasih lihat. Lalu gue ngalihin, ya wis Mas, kita pasang tenda aja yuk, sekalian masak buat makan siang. Dan Mas Ice menjawab, ya wis, yuk. Akhirnya kami memasang tenda dan memasak buat makan siang saat itu. Namun, tanpa kita sadari, saat itu juga sebagai tanda bahwa teror akan bermunculan. Setelah tenda selesai dipasang dan makan siang tersaji, udara terasa lembab walau matahari terik siang itu. Wajar sih, pos 2 Wekas ada di ketinggian 2500 mdpl. Setelah makan, terdengar suara azan yang dibawa angin dari lembah. Kami beribadah. Setelah ibadah, Mas Ice sebagai leader kami membagi tugas buat nyari kayu bakar buat nanti malam. Ayo, siap-siap cari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Suhunya bisa sampai nyaris 0 derajat soalnya. Kita bagi tim ya, dan ingat, jangan sampai hancurin tanaman yang masih hidup ya. Lantas gua menjawab, Oke, kita bikin 3 tim. Satu tim isinya 3 orang, jadi ada 9 orang yang nyari kayu. Dan 4 orang sisanya bakal jaga tenda. Dengerin baik-baik ya. Kelompok 1 itu JN, AD, sama ID. Kelompok 2 itu AP, ON, dan IR. Kelompok 3, gua, P, sama DH. Nah, DN, Bang JA, Mas Ice, sama YP tetap berjaga di tenda ya. Jelas semua? Oke, kita mencar. Jangan sampai pada ngilang ya. Setelah semuanya paham, maka kita mulai mencari kayu. Nggak ada gangguan kali ini. Ya, setidaknya buat kelompok gua ya. Nggak tahu buat kelompok yang lain. Yang jelas, gua nikmati tugas nyari kayu ini sambil lihat pemandangan. Ada juga monyet loncat dari pohon ke pohon. Setelah lumayan lama nyari kayu, gua mutusin buat balik ke tenda sama kelompok gua dengan membawa kayu bawaan yang cukup banyak.
Setibanya di tenda, kelompok lain sudah sampai semua. Cuma anehnya, si ON menggigil kedinginan. Gua akuin memang cukup dingin. Angin terus bertiup, tapi kondisinya saat itu terik dan ada hangatnya sedikit. Gua awalnya positive thinking kalau dia memang kedinginan. Tiba-tiba Mas Ice memegang teguk ON dan melakukan tarikan gaib gitu kayak di film-film. Tiba-tiba ON tertidur. Ajaib jir. Terus Mas Ice bilang, "Kan saya udah bilang, jangan cabut pohon atau tanaman yang masih hidup." Lantas gue menyambung, "Emangnya ON kenapa, Mas?" Mas Ice bilang, "ON itu matahin dahan kayu yang ternyata itu adalah tempat siluman monyet." Anak-anak yang denger makin parno. Duh, kenapa Mas Ice seperti ini ya? Semua pada diam 1000 bahasa. Waktu terus berjalan. Udara semakin dingin, kabut pun mulai turun. Jarak pandang di sekitar tenda menipis. Semua mulai mengenakan palkanya masing-masing. Terus kita masuk ke tenda masing-masing. Tenda gua berisi 6 orang. Suara azan asar terdengar. Kondisi pos 2 saat itu sedang sepi. Cuma ada kami dan 2 pendaki yang mengambil posisi camping jauh di ujung pos 2 arah puncak. Kami pun beribadah. Nah, pada saat sholat di dalam tenda ini, tenda kami seperti dilempar pasir atau kerikil kecil. Setelah kita cek keluar, ternyata nggak ada siapa-siapa. Gue pikir orang iseng ya, atau mungkin monyet-monyet yang sedang berkeliaran. Tetapi kali ini nggak ada siapa-siapa. Flysheet pun kenceng. Andai flysheet ketiup angin, pasti penyangga depannya rubuh. Kita positive thinking terus untuk memecahkan suasana. Gua ada usul ke teman-teman yang ada di tenda gua buat keluar lagi dan ngopi. Teman-teman di tenda lain juga keluar. Saat keluar, udara terasa menusuk hingga rusuk sore itu. Dan YP pun berkata, "Dingin banget, Teh. Gua nggak kuat." Lantas gua menyaut, "Lama-lama lu juga biasa ya, Teh." Dan IR menimpali. Gua kira sama kayak Aser di rumah. Semua langsung ketawa mendengar kata-kata si IR barusan. Kita semua ngopi sampai nyaris maghrib. Ada yang merokok juga. Kita bercanda-canda sampai waktu penuntut teror datang. Ya, maghrib. Tentu kami gelar matras bersama tiket plastik di luar. Kami nyalahin api unggun dan sholat di atas matras. Hangat rasanya. Kami ngobrol dan bercanda, ketawa-tawa sampai tiba-tiba berhenti saat ada tawa asing yang ikut bergabung di tawa kami. Lantas DH berkata, "Wanjir, siapa itu yang ketawa kayak cewek?" Dijawab oleh YP, "Hahaha, no, si IR suaranya kayak cewek." Disambar oleh P, "Jangan sompral IR, jangan bikin takut." Lantas IR pun menjawab, "Anjir, bukan salah gua, sumpah demi Tuhan." Lantas sama SIC menjelaskan, "Coba lihat atas pohon di sebelah kanan. Jancuk, itu 3 kuntilanak. Itu penampakan beneran, bukan gua doang yang ngeliat. Jujur aja nih, gua mah gak takut kayak ginian, tapi risih aja gua kalau dimunculin." Gua melongo ngeliatin mereka yang terbang kesana kemari. Teman-teman gua pada tutup kepala mereka dengan kupluk palka. Serius, ini konyol banget. Udah kepikiran bakal gak enak di perjalanan. Akhirnya kita mutusin buat masuk tenda semua, sedangkan Mas Ice tetap di luar untuk ngejaga. Di dalam tenda, semua langsung tidur. Tetapi gua terjaga gak bisa tidur. Yang lain juga pasti gak bisa tidur, karena suhu tiba-tiba dingin banget. Tak lama kemudian Mas Ice masuk ke tendanya. Frame flashlight penyangga di tenda gua lepas, supaya flashlight menutupi pintu tenda. Sekitar setengah jam, bahkan azan Isya seperti tak terdengar. Gua mencoba buat tidur, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, tenda berbunyi plak-plak-plak. Gua pikir angin atau hujan. Terus YP bilang, "Dete, tolong masukin sepatu gua dong, takut basah." Lantas ada yang menyambung, "Ya Dete, sepatu gua juga ya. Kan posisi lu di depan pintu tuh. Keluarin aja tangan lu."
Gua buka resleting tenda dan mengeluarkan tangan untuk meraih sepatu-sepatu yang dimaksud. Aneh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi tenda berbunyi seperti ditepak. Dan tiba-tiba gua berasa tangan gua ada yang megang. Refleks gua angkat flashlight dan ternyata kosong. Nggak ada apa-apa. Namun tiba-tiba IR langsung bilang, "Tutup bego DT, itu dia di depan lu." Lantas DN menyambar, "Iya DT, anjir apaan tuh?" Kemudian YP menyambung, lah, apaan itu? Tutup DT, cepet. Spontan gue ngelempar pandangan ke arah yang mereka tunjuk. Dan wanjay, itu kuntilanak penuh darah dan matanya menatap ke sini. Kontan gue tutup tuh flashlight. Gue jadi rada takut dan gue bilang, "Tidur cepet, jangan banyak bacot." Bersambung ke part 5.